Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak terkasih, salam jumpa lagi kita pada hari ini, berkah dalam. Pada hari ini kita diajak untuk mendengarkan tentang Yesus mau mengungkapkan perumpamaan tentang kerajaan surga yang beberapa waktu lalu juga Ia telah menyampaikannya. Mengapa Yesus mau menceritakan hal kerajaan surga itu, gambaran tentang kerajaan surga itu seperti apa dalam bentuk perumpamaan? Karena perumpamaan itu adalah sesuatu yang mau menjelaskan tentang realitas, tetapi bukan realitas yang sesungguhnya, tapi menggunakan itu supaya kita menjadi lebih paham dan lebih menangkap isi dari hal kerajaan surga itu. Hari ini Yesus mengungkapkannya yang pertama tentang harta yang terpendam. Seorang menemukan harta terpendam di suatu tanah. Ia ingin memiliki harta itu, maka ia berupaya untuk menjual semua hartanya, menjual semua kepunyaannya untuk bisa membeli tanah itu, karena di situ ada harta yang baginya sangat berharga. Mati-matian upayanya supaya bisa mendapat harta itu. Apa maksud dari Yesus mengungkapkan cerita ini seperti itu? Harta terpendam itu yaitu kerajaan surga, nilainya yang tak begitu amat berharga, tak ternilai harganya. Nah, karena sangat berharga, maka ia rela untuk menjual segala miliknya untuk bisa mendapatkan harta itu. Ungkapan ini menjadikan bagaimana kita sendiri untuk menilai kerajaan surga itu begitu berharga. Apa yang menjadi nilai harga kerajaan surga itu? Hidup kita yang abadi bersama Allah dalam sukacita, itu nilainya tak terhingga. Untuk mencapai, mendapatkan harta itu, harus kita rela korbankan seluruh hidup kita yang tidak berharga. Artinya bahwa yang menghalangi untuk kita memperoleh harta surgawi itu. Dan itu berarti bahwa kita mau untuk fokus pertama. Bekerja keras. Membangun hidup kita terarah selalu untuk mencapai nilai-nilai itu semakin tumbuh dan berkembang yang kita miliki. Nah, dengan kita memiliki terarah kepada harta itu, menjadikan hidup kita itu, dimanapun kita berada, kita membawa harta itu yang menjadikan hidup kita itu berharga. Menjadikan hidup kita itu mempunyai arti. Dan itu maksudnya bahwa hidup kita itu berkualitas. Hidup berkualitas berarti ya hidup kita itu di mata siapapun kita itu dipakai, entah dalam hidup menggereja, di dalam gereja, atau juga di tengah masyarakat. Nah, menjadi orang Katolik harus hidup itu berkualitas. Berkualitas karena kita memiliki harta itu, harta yang terarah, yang kita pegang. Berarti kita tidak menghendaki harta yang lain, tidak gampang teriming-iming dengan harta yang justru membuat kita melepaskan harta yang sangat berharga itu. Nah, itulah yang menjadikan kita harus fokus. Jangan kita membuat hidup kita itu seperti orang yang tidak punya apa-apa, yang nilai hidupnya kosong. Harus kita fokus pada harta yang kita kejar itu, yaitu harta kerajaan surga itu. Yang kedua, dalam perumpamaan tentang pukat yang dilabuhkan di tengah laut, yang kemudian ditarik, banyak ikan ditangkap, terus dipisahkan, mana ikan yang baik dimasukkan di pasu, yang jelek dibuang. Gambaran ini mengungkapkan bahwa setiap orang itu tentunya mau menuju kepada Allah sendiri. Dan setiap orang tentunya
mempunyai harga. Nah, bagaimana harga kita sebagai milik Allah? Harus orang yang berkualitas, bukan orang yang ecek-ecek, yang gampang dibuang, ya tidak ada harga apa-apa. Maka kita pun menjadi orang yang hidupnya berkualitas, kita menjadi orang yang hidup untuk membangun setiap orang, maka kita menjadi orang pilihan Allah, menjadi orang yang berharga, menjadi pilihan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang utama. Artinya apa? Bahwa kita bertumbuh dan berkembang dengan dasar Tuhan sendiri, menggunakan nilai-nilai kasih, berharga di matanya dan berharga di mata setiap orang, dan kita juga hidup bertumbuh dalam kualitas hidup kita, dan kita sungguh menjadi orang yang berarti, karena kita juga mau menjadi orang pilihan. Menjadi orang pilihan itu artinya bahwa kita menempatkan hidup kita, diri kita itu tidak sembarangan. Hidup kita itu selalu tertata untuk menuju kepada Tuhan sendiri. Orang pilihan itu senantiasa hidupnya itu juga menjadi orang yang berkualitas, dan dengan demikian menjadi orang yang utama. Oleh karena itu, maka menjadi murid-murid Tuhan, menjadi umatnya, kita menjadi orang-orang pilihan. Harus kita sadar diri kita itu orang pilihan dan berharga. Orang yang dipilih berarti orang yang harusnya hidup lebih baik. Menjadi orang yang berani tanggap. Dan dengan ketanggapan itu, ia berani untuk melaksanakan apapun yang menjadi kehendak Allah. Nah, orang pilihan untuk menyebarkan kerajaan Allah. Itulah yang menjadi tugas utama kita. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, kita senantiasa membawa misi kerajaan Allah itu. Membawa kedamaian, membawa rahmat, dan syukur itu akan menjadi orang hidup membawa sukacita dan kegembiraan, sehingga di mana setiap kita berada ada sukacita, ada kedamaian, dan membawa sukacita yang berharga. Dengan demikian menjadi hidup kita berarti, kita berarti bagi orang lain, kita sungguh bertumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan, kerajaan Allah nyata di tengah-tengah kita. Semoga dengan rahmat Allah kasih-Nya yang sempurna semakin mendorong kita menjadi orang-orang pilihannya yang berharga di matanya, dan kita terus menjadi orang yang setia dalam menumbuh kembangkan hidup kita dimanapun kita berada, sehingga kita tidak melihat tempat, tidak melihat siapa di tengah kita, tetapi yang kita lihat adalah kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, dan kita menjadi orang pilihannya untuk membawa misi perdamaian, misi kasih, dan sukacita selalu menyertai kita. Semoga demikian, berkah dalam.